biasa ya. Saya bersyukur kalau pagi ini saya boleh ada dan melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat opa, oma, dan kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Tinggi-tinggi ya. Tetap diangkat. Nanti pengerja boleh menghampiri, katakan selamat datang. Selamat beribadah, dan kita percaya setiap bangku yang kosong Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Yang mau katakan yes. Tepuk tangan lagi yang luar biasa. Kami bersyukur Bapak untuk nafas kami, untuk kehidupan kami, untuk segalanya Tuhan berikan sampai pagi ini. Bahkan untuk umur kami Tuhan, kami percaya yang sakit Kau telah sembuhkan, yang miskin Kau perkaya, yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Yang datang tidak seperti pulang. Semua jawaban doa di tempat ini Tuhan akan jawab saat kami nanti berpisah dan kami selesai ibadah. Kami tahu satu hal, pengharapan kami selalu ada di dalam Tuhan Yesus, karena Engkau mempunyai sesuatu keajaiban, apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, yang percaya dan terus akan terima mujizat yang besar. Boleh sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya
bisa bilang, saya punya Tuhan yang besar. Amin. Mujizat kesembuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya katakan, saya ingin terus melayani Tuhan selama saya masih bernafas, selama Tuhan memberikan kesempatan. Begitupun Opa dan Oma yang usianya lebih jauh dari saya. Kita mau katakan kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah ada patah semangat, jangan pernah merasakan diri kita sakit dan terintimidasi dengan iblis. Tapi kita percaya dan yakin Tuhan itu adalah tabib yang ajaib. Dia akan melakukan segala yang terbaik buat Opa Oma, buat kehidupan saya. Kita terus bermazmur, bernyanyi buat Tuhan. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Amin. Segala sesuatu tidak pernah ada kata terlambat. Dan kita percaya dengan yakin, kalau kita punya hati terus punya kerinduan selama kita diberikan nafas, kita ingin mencari hadirat Tuhan, bahkan kita terus mengejar hadiratnya selama diberikan nafas dan hidup. Amin. Opa Oma mau untuk itu? Ya, kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima segala
tabib yang ajaib. Engkau berdaulat di atas pujian kami. Ini pujian kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. 2-3 orang berkumpul kau hadir. Apa yang menjadi keperluan Oma dan Opa, apa yang menjadi kerinduan buat setiap kami semua, kau lakukan di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini adakan mujizat yang besar. Oh Jesus, kau luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, kami cuma mau katakan Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata Tuhan, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sedia bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kami tahu hidup kami penuh dengan doa, pujian, dan penyembahan. Lawat setiap Oma dan Opa, lawat setiap kami semua. Kami ingin terus ada dalam hadirat-Mu, karena kedatangan-Mu sudah sangat singkat dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. You are amazing God. Kalau kami boleh ada pagi ini, anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, menyembah Tuhan lebih dari segalanya. Yang siap boleh sama-sama katakan. Tepuk tangannya lagi yang luar biasa. Thank you Lord Jesus. Kita mau siap memuji Tuhan lebih lagi. Sungguh ku
udah mesti berhenti dulu. Karena kalau terus lagi pulang jam 7. Bersyukur ya, menyenangkan hati Tuhan selalu. Saya tadi sedang melihat rundown sebentar. Setelah ini ada, apakah Ibu Ratna yang maju atau ada apa ya? Setelah ini Ibu Agnes ya. Oh, Ibu Agus tolong. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti firman Tuhan. Ya, sementara kita menunggu Ibu Agus, ada kesaksian. Kemarin hari Senin kemarin kita belajar tentang apa ya? PFAF ya. PFAF itu ada 3 hal. Yang pertama, PFAF itu banyak artinya, cuman saya mau highlight, garis bawain 3 hal. Yang pertama terhubung dengan surga, yang kedua ngalami apa? Ngalami apa? Pemulihan. Yang ketiga membawa surga turun dengan mulut kita. Nah, pada waktu berdoa mengimpartasikan PFAF, mengimpartasikan biar surga itu turun ya, yang kantongnya bokek diisi penuh oleh Tuhan. Nah, ternyata ketika saya keluar selesai ibadah, saya disenggol-senggol sama beberapa anak-anak Tuhan di tempat ini, tiba-tiba ngalami. Yuk saya panggil yuk, Mega yuk. Mega. Yuk. Yuk. Saya panggil Ibu Mega, saya panggil juga Ibu Nur. Bu Nur, ini 2 hal yang alami luar biasa. Ibu Mega mau di atas, silakan yuk. Ya, mungkin Ibu Mega silakan ceritakan sedikit apa yang terjadi ketika berdoa dan apa yang Tuhan kerjakan. Silakan. Aduh, saya deg-degan loh. Ini seperti tahu yang itu tuh dadakan ya. Tidak ada konfirmasi. Jadi begini. Minggu lalu itu saya mau tanya Tuhan, ada seorang teman saya yang pinjam uang. Kan kalau kita warga GNR tahu ya, bulan 1, 4, 7, 10 itu harus bayar maintenance 3 bulan. Dan itu bagi saya harus detox, jajan-jajan dikurangi. Nah, terus waktu saya tanya terus di situ, waktu mau pulang, Tuhan, saya nagih nggak ya? Saya nagih nggak ya? Tuhan gak jawab. Terus Jihana bilang, ayo berkatakan firman terjadi. Ya saya, ya yes. Aduh, Jihana nggak tahu ya, gue lagi di padang gurun nih. Terus, tapi tiba-tiba waktu mau pisah itu ya, waktu kita mau pisah kelompok, tiba-tiba ada di hati ini Mazmur 23 itu saya kaget. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Malah Tuhan katakan, aku menyediakan kamu tuh bukan rumputnya sebakul tapi sepadang. Aku tidak menyediakan kamu air seember tapi sesungai. Airnya juga jernih, ya kan, bukan air yang keruh. Oh, dahsyat ya. Ya, amin. Aku bilang gitu. Aku udah tahu nih. Ya udahlah, aku jalanin aja deh dengan apa yang ada ya. Tapi waktu saya mau itu ya di tempat kelompok ya, saya kan mau lihat firman gitu ya, mau lihat apa, tiba-tiba ada hal yang indah gitu. Ini yang paling saya senang lah foto ini. Ma, aku transfer untuk jajan mama. Wah, puji Tuhan. Anak saya nih balikin saya untuk jajan. Ini luar biasa ya. Jangan main-main. Apakah biasanya setiap minggu transfer atau setiap 2 minggu? Enggak. Atau setiap bulan transfer? Semau-mau dia. Ini kantong pas sudah kering ya, pas kering tapi Tuhan kasih firman ya. Tuhan kasih rema. Mazmur 23, aku tidak akan kekurangan.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang Nah, Bapak Ibu, kalau dapat rema diperkatakan. Nah ini nggak lama, ketika diperkatakan tiba-tiba cengkling, ada kiriman. Ya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, makasih Bu. Nah, kita akan dengarkan satu lagi dari rekan kita Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Ibu Nur nggak jauh berbeda. Ini tapi bagi saya amazing. Bagi saya Tuhan ketika kita lakukan, ya Tuhan memberikan, menyatakan dalam kehidupan kita. Silakan Bu, dengan singkat kita akan mendengar. Ya, shalom semuanya. Saya juga mengalami mujizat yang luar biasa ya. Tuhan, bagi saya Tuhan itu baik, sungguh baik dan amat baik. Suami dan saya sudah tidak bekerja dan saya selalu memperkatakan firman. Setiap hari setelah bangun tidur saat teduh, aku selalu mengatakan di Yesaya 60 yang Ibu Hana pernah kasih. Mungkin ada yang tahu ya. Pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadaku, kepada keluargaku. Aku selalu perkatakan itu. Dan kemarin, Senin, minggu kemarin, Ibu membagikan PayPal. Aku tangkap, aku perkatakan amin. Tiba-tiba aku nggak pernah buka WA ya atau handphone kalau saya lagi di gereja. Tiba-tiba itu ting tang ting tung. Terus saya buka dan adik saya kirim uang. Puji Tuhan. Apa yang tidak aku pikirkan, apa yang tidak aku lihat, dan apa yang tidak aku dengar, Tuhan sediakan bagiku. Dan itu terjadi. Itu nggak biasa. Adikku nggak pernah, maksudnya nggak pernah kirim uang kepada aku gitu loh. Jarang lah. Tapi kayak mungkin Tuhan yang gerakin. Luar biasa. Puji Tuhan, dan aku selalu tangkap apa yang gembala ataupun pendeta yang sharing firman, aku tangkap kau menjadi rema bagi hidupku dan aku perkatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini cukup mengagetkan saya karena dua hal yang hampir sama terjadi. Cengkling dikirimin, jadi kalau ada cengkling buru-buru dilihat. Jangan, nanti aja. Nanti kalau udah selesai ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi saya mau menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. Oh, kita membawa surga itu turun dengan mulut kita. Amin. Sehingga setiap firman tidak hanya ditulis, tapi diucapkan di rumah. Jangan hanya di sini cekrek foto dan cuma lalu gitu aja, tapi terus diperkatakan sampai firman itu menjadi nyata. Amin. Nah, hari ini ada hal yang luar biasa. Kita akan ada ekstra hadiah dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dibawakan oleh Ibu Agus. Silakan Ibu Agus. Salam Oma Opa. Dapat hadiah, pasti bisa menjawab. Pertanyaan pertama, DKDP adalah angka 80. Kita harus memperhatikan tentang mulut. Sebentar Bu, sebentar. Boleh minta tolong Neti dengan Vero untuk berdiri untuk melihat. Yang mana dulu yang silakan berdiri untuk melihat. Yang mana dulu yang angkat tangan ya, angkat tangan. Silakan. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi angka dekade 80 adalah dekade mulut. Ya, kemudian dekade mulut itu harus kita memperhatikan mulut kita sendiri. Bagaimana mulut kita ini yang kita kumandangkan setiap hari. Jadi ada coba sebutkan 5 kegunaan mulut menurut Alkitab yang sesuai dengan dekade 80. Ibu Meti. Silakan. Pak Ibu Meti tolong. Di situ ada banyak ya, bisa kita kasih 5 aja. 5.
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan dengan suara, Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkan, tidak membaca, tidak keluar dari mulut, mendeklarasikan firman, ya. terus melakukan misalnya dengan apa? Ya, kita menjadi saksi. Bersaksi, declare ya, bersaksi. Oke, sudah 5 ya? Sudah 5, kita kasih tepuk tangan. Betul sekali. Oke, boleh saya tambahkan 5 lagi, silakan 5 lagi. 5 lagi. Apa yang bisa diucapkan mulut? Silakan 5 lagi. Oke. Ayo, mau apa? Oke, Ibu Fani, silakan. Lima yang diucapkan dari mulut. Selain tadi. Mulut digunakan untuk berdoa, Ya. memberkati, Contohnya memberkati. Aku memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau ya. Tuhan memberkati engkau berlimpah. Nah, itu memberkati. Kemudian memuji dan menyembah Tuhan. tadi sudah itu. Yang mengatakan firman Tuhan Sudah juga. dari memuji. Memuliakan, menguatkan, ya, meneguhkan. Menguatkan, meneguhkan firman Tuhan kepada orang lain ya. Kata-kata yang menguatkan, ya. Ya, kata-kata yang menguatkan. Kemudian menyerang, ya. menyerang, berperang. Oke. Satu lagi, Ya, bersyukur, ya. bersyukur. Kasih tepuk tangan untuk hambanya. 100. Ya, saya minta Ibu Fani, Ibu Meti untuk maju ke depan. Silakan Ibu Agus. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan kedua, dalam tahun 5786 PAEFAB ini minimal ada 3 hal yang besar. Apa itu 3 hal yang besar? Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Terhubung, bertobat, membawa surga turun dengan mulut kita. Sekali lagi Ibu Dewi yang keras. Terhubung, dengan surga. pertobatan, Atau membawa surga turun dengan mulut kita. terhubung, pertobatan, membawa surga turun dengan mulut kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 100. Maju Bu Dewi, maju. Ya. Oke, yang lain jangan mau ketinggalan ya. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Oke, lanjut pertanyaan Ketiga, ketiga. kita melihat kemarin ada bercerita mengenai Yakub. Yakub bermimpi. Apa itu mimpi Yakub? Ada 3 hal, coba sebutkan. Ya, Ibu Kyong, silakan Ibu Kyong. Mimpi gandumnya terikat nunduk kepada Dia nggak pakai ketekan, nggak pakai contekan. Oke. 5M. Pertama, Membaca, sama-sama katakan membaca, Membaca. merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan. Haleluya, ini luar biasa. Nggak lihat kepekan. Silakan maju. Kita akan masuk di dalam pengantar firman ya, buah antar ya. Masih mau joget-joget? Kok tegang ya? Apa karena hadiahnya kurang? Enggak kan ya? Tapi saya lihat hari ini kok agak sedikit ya.
Teman-temannya pada kemana? Lagi pada ke pasar atau lagi ada basar? Enggak. Banyak yang enggak hadir ya. Nanti minggu depan hadir dengan luar biasa ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk biar badannya enggak pegel ya. Karena nanti kan masuk dalam kelompok. Kalau kita dahsyat, kalau kita luar biasa. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ayo tepuk tangan yang luar biasa. Katakan kita harus selamat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, tepuk tangan yang dahsyat, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur untuk berkat yang melimpah dalam hidup kami. Kami akan menabur di tanah yang subur. Kami akan berikan yang terbaik hari ini. Tuhan, Kau melihat segala keuangan kami dan Engkau selalu mencukupkan dalam kehidupan kami. Yang siap memberi boleh sama-sama katakan amin. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu. Yesusku, terimalah
hari ini ya, sebelum kita tutup firman Tuhan, hari ini kita akan, sebelum kita masuk di dalam kelompok-kelompok, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Semalam dengan ngantuk-ngantuk saya, Tuhan kasih dong, saya cari-cari itu, saya cari-cari video klip, saya cari-cari, saya tidak menemukan Tuhan, sampai saya ngantuk ya, sampai ngantuk, tidak menemukan. Kemudian saya tidur, doa terus tidur. Kemudian tadi pagi pada waktu saya drive, Tuhan tolong dong Tuhan kasih sesuatu gitu ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya akan seorang Abraham. Jadi hari ini kita belajar kerendahan hati. Rendah hati, sama-sama katakan rendah hati. Rendah hati sama rendah diri sama enggak ya? Beda jauh. Kalau rendah diri cenderung sombong ya. Kalau rendah hati benar-benar hati ya, hati yang menjadi hamba. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rendah hati. Tuhan tiba-tiba berikan saya diberikan seorang Abraham. Abraham itu kita tahu seorang yang sudah senior ya, dia senior. Kemudian dia kaya ya, senior, kaya, punya banyak ternak, punya banyak kambing domba, punya banyak anak buah ya. Dia orang yang luar biasa sekali, yang dikatakan sebagai sahabat Allah. Kurangnya apa? Luar biasa. Tetapi seorang Abraham, meskipun dia punya banyak harta, dia nggak sombong ya. Dia orang yang rendah hati. Kok bisa tahu Bu Hana? Emang Alkitab mengatakan dia rendah hati? Saya tidak membacanya ya. Tetapi satu hal yang saya simpulkan, ketika kambing dombanya, gembala-gembalanya, Abraham dengan gembalanya Lot ya, mereka saling bertengkar satu dengan yang lain ya. Mereka memperebutkan tanah untuk menggembalakan domba-domba mereka. Lot itu keponakannya ya, jadi anak abangnya ya. Kemudian mereka bertengkar, kemudian Abraham mengatakan nggak baik ya, kita ini masih saudara tapi bertengkar, orang-orang di bawah kita saling bertengkar, nggak baik ya. Kemudian Abraham mengajak Lot untuk ke satu tempat. Di situ, di tempat itu Abraham mengatakan, Lot begini, kita akan, kalau engkau pergi ke utara, aku akan ke selatan. Kalau engkau ke barat, aku akan ke timur. Supaya kita, gembala-gembala di bawah kita nggak saling berebut tanah, nggak saling berantem. Kemudian apa yang dilakukan Lot? Oh gitu ya paman? Iya. Kemudian sang paman, dia seorang yang tua, seorang yang bijaksana, seorang yang diurapi Tuhan. Dia mengatakan, Lot, engkau pilih. Engkau mau pilih kemana? Kalau engkau ke sana, aku ke sini. Kalau engkau ke sono, aku ke sini ya. Semua Lot disuruh pilih tanpa ragu-ragu. Ya. Tanpa ragu-ragu seorang Lot, oh yes, dia melihat tanah ya, lembah Yordan sedemikian hijau sekali, bagus. Kalau hijau itu berarti apa? Subur, berarti kaya ya. Tempat itu kaya, tempat itu subur. Lot langsung melihat, wah tempatnya bagus, tempatnya kaya, tempatnya subur. Paman, aku pilih lembah Yordan. Tapi seorang Abraham apa yang dia lakukan? Gak apa-apa, kamu pilih lembah Yordan, aku pergi ke sini. Mungkin kelihatannya tandus, kelihatannya cuma bukit-bukit, pasir, padang-padang pasir, kelihatannya seperti itu. Tapi seorang Abraham, seorang yang rendah hati, oh dia tahu ya, dia kepentingan orang lain dia dulukan. Silakan ya, silakan untuk pilih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah Tuhan gak berkenan pada tempat itu ya. Lot pilih, menurut pandangan manusia Lot pilih, tapi akhirnya Tuhan gak berkenan sehingga tempat itu menjadi Sodom dan Gomora, dibakar oleh Tuhan.
Yang saya hendak ceritakan seorang yang rendah hati. Kita mau belajar hari ini kerendahan hati, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam praktek kita hari-hari, kalau misalnya saya siapkan nasi box, ya, saya siapkan nasi box, ada yang harganya satu box 60.000, ayam, terus ati ampela, segala macam dengan rendang, dendeng dan segala macam, 60.000 satu box. Kemudian saya siapkan lagi box yang kedua, harganya 20.000, paket hemat. Ya, 20.000 dengan ayam, masih ayamnya secuil tapi ya kira-kira gitu. Kemudian paket yang ketiga adalah paket super hemat. Paket yang kira-kira ayamnya cuman ayamnya disuwir-suwir. Kemudian telurnya juga dadar yang dipotong-potong. Tempenya juga secuil gitu kira-kira. Nah, ini ada satu kotak besar, kotaknya ini sedang, ini kotaknya nggak pakai kotak, ini kardus. Nah, Bapak Ibu silakan untuk makan, untuk memilih sendiri makanan mana yang akan diambil. Aku dulu. Kira-kira milih yang mana? Terus datanglah pengerja, gua dulu dong, gua kan yang melayani. Wah, gua ambil yang 60.000, aku umpetin di dalam. Apakah seperti itu yang dinamakan kerendahan hati? Tidak. Atau kita persilakan, Ibu Vivi dulu, tadi sudah capek untuk melayani. Silakan Bu Vivi pilih yang mana gitu ya. Ibu Vivi, aku tuh sebabnya sekarang udah nggak bisa makan banyak-banyak, aku pilih yang 20.000. Oh monggo silakan. Wah, yang lain setelah semua pilih, kemudian jemaat silakan memilih, karena yang harga 60.000 tuh hanya 10 dos. Kira-kira Bapak Ibu mempersilahkan temannya untuk ngambil dulu atau kira-kira, gak usah dijawab. Tapi butuh satu kerendahan hati, ya. Untuk kita, gak apa-apa, yang lain kasih yang lain dulu, kasih yang lain dulu, ya, kasih yang lain, gak apa-apa, silakan, gak apa-apa. Nanti ibu gak kedapatan, gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Karena gak tahu, ternyata yang di dos yang 10.000 itu ada uangnya 100.000-an sebenarnya. Ini hanya cerita, ya. Tetapi itu koreksi dari diri kita. Apakah kita berebut ngambil yang mana, atau kita mendahulukan orang lain? Ya. Terus satu lagi, pada saat kita berantem, kesel-keselan, coba siapa dulu yang mau minta maaf? Orang aku nggak salah. Enak aja, dia ngatain aku dulu. Atau kita dengan rendah hati kita maafin saya ya. Mungkin kita nggak salah, ya. Tapi kita mau maafin saya ya. Kita rendah hati, kita maafin. Aku minta maaf ya atas kesalahanku. Hari ini kita belajar ya. Kita belajar semua tentang kerendahan hati. Nanti coba kita diskusi, berikan pengalaman-pengalaman di dalam kelompok, pengalaman pribadi ya. Kita ini pernah sombong apa enggak? Nanti di dalam kelompok ada diskusi ya. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Syaralapatakaran. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam kelompok-kelompok. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi setiap anak-anakmu, Engkau mengurapi setiap leader-leader yang ada. Oh Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau pimpin setiap kami untuk kami boleh Bapak belajar tentang kerendahan hati. Kami tidak sombong, kami tidak dengki, tapi kami boleh belajar kerendahan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Urapi setiap hamba-hambamu, urapi setiap leader yang ada semuanya. Pengurapanmu mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam kelompok, Engkau mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti di dalam kelompok setelah selesai doa dan doa pulang, doa berkat oleh para leader yang ada. Habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih